Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Eka Saputra dari kelas 11 Multimedia, ingin menjelaskan tentang logika matematika. Logika matematika. Jenis-jenis kalimat majemuk pada logika matematika. 1. Pernyataan atau kalimat terbuka. Pernyataan adalah kalimat yang hanya memiliki satu nilai benar atau salah. Kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung variabel sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, benar dan salah. 2. Pernyataan majemuk. Memiliki lebih dari satu pernyataan dalam satu kalimat. Di antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya dibutuhkan penghubung. A. Negasi atau lingkaran atau penyangkalan. Lingkaran negasi merupakan kebalikan atau lawan dari suatu pernyataan. Jika diketahui pernyataan P, maka lingkaran adalah P dan sebaliknya. P saya malas, contohnya P saya malas belajar, dan lawannya P saya ingin belajar. B. Konjungsi. Kata penghubung yang menggunakan kata dan disimbolkan dengan A, maka P A Q bernilai benar. Jika P dan Q keduanya bernilai benar, sebaliknya P A Q bernilai salah. Jika salah satu dari P atau Q bernilai salah satu, keduanya bernilai salah. C. Disfungsi. Pernyataan majemuk dengan kata hubung atau sehingga notasi P Q dibaca P atau Q. Jika kita lihat pada tabel kebenaran, disfungsi hanya salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Contoh, P. Paus adalah mamalia. Pernyataan bernilai besar. Q. Paus adalah herbivora. Pernyataan bernilai salah. P. Q. Paus adalah mamalia atau herbivora. Pernyataan bernilai benar. D. Implikasi. Pernyataan majemuk dengan kata hubung jika maka sehingga notasi P ke Q dibaca jika P maka Q. E. Bimplikasi. Pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga notasi P sama dengan Q akan dibaca P jika dan hanya jika. B. Konvers, invers, dan kontraposisi. 1. Konvers. Kebalikan dari pernyataan implikasi. Implikasi P ke Q maka konvers P ke Q. Contoh, implikasi. Jika Najwa Shihab rajin membaca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Konvers. Jika Najwa Shihab cerdas, maka Najwa Shihab rajin membaca buku. 2. Invers. Negasi dan pernyataan implikasi. P ke Q maka inversnya P Q. Contoh, implikasi. Jika Najwa Shihab rajin membaca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Invers. Jika Najwa Shihab tidak rajin membaca buku, maka Najwa Shihab tidak cerdas. 3. Kontraposisi. Kebalikan dari negasi dari pernyataan implikasi P ke Q, maka kontraposisi Q min Q ke min P. Implikasi. Jika Najwa Shihab rajin membaca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Kontraposisi. Jika Najwa Shihab cerdas, maka Najwa Shihab tidak rajin membaca buku. C. Pernyataan berkuantor. Kata yang mendahului kata benda sebagai fungsi untuk menunjukkan jumlah dari benda tersebut, sehingga pernyataan berkuantor adalah pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas atau jumlah. Antara dua bentuk pernyataan berkuantor ini saling
berkebalikan kuantor universal menjadi negasa atau ingkaran atau kuantor eksistensial. Begitu juga untuk kondisi sebaliknya. D. Tautologi, kontradiksi dan kontingensi. 1. Tautologi, jika pernyataan majemuk yang bernilai benar setiap kemungkinan. 2. Kontradiksi, suatu pernyataan majemuk yang bernilai salah semua kemungkinan dari premis-premisnya. 3. Kontingensi, suatu pernyataan majemuk yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam kemungkinan dari premis-premisnya. Penarikan kesimpulan. 3 metode penarikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Modus ponens, yaitu mengikuti aturan kesimpulan yang sah jika P maka Q dan P maka Q harus benar. Modus ponens, premis 1 P ke Q, premis 2 P, kesimpulan sama dengan Q. 2. Modus tollens, kesimpulan yang sah menggunakan kontraposisi dalam implikasi. 3. Silogisme, kesimpulan yang sah merupakan kesimpulan dari keadaan yang umum ke yang khusus. Silogisme disusun dari 2 pernyataan atau argumen dengan sebuah kesimpulan konklusi. Silogisme sama dengan premis 1 sama dengan P ke Q, premis 2 Q ke R, kesimpulan sama dengan P ke R. Contoh premis 1, jika hari ini langit mendung maka hari ini akan hujan. Premis 2, jika hari ini akan hujan maka Denny membawa payung. Kesimpulan, jika hari ini langit mendung maka Denny membawa payung. Terima kasih.